Xiaomi is back. Akhirnya Xiaomi ngeluncurin lagi smartphone budget, extra budget dengan spesifikasi yang ini mah kayaknya nggak bakal kena protes deh. Harganya murah. Yuk, kita lihat unboxingnya dan first impression gua. Redmi 12C. Jadi smartphone ini tuh pertama kali diluncurin di Cina sebenarnya, dan buat harganya sendiri yang paling murahnya tuh 1,3 jutaan aja. Ya gue berharapnya sih di Indonesia harganya sama ya, dan biasanya smartphone yang beredar di Cina dan launching di Indonesia itu harganya nggak beda jauh. Jadi gue rasa smartphone ini ketika launching di Indonesia ya harganya sekitar 1,3-1,4 jutaan lah untuk varian terendahnya. Karena saat gue bikin video ini, jadi gue belum tahu harga resminya berapa. Dan unit ini gue terima jauh sebelum launchingnya di Indonesia. Nah, kalau Realme kualitas terdepan, di Xiaomi tulisannya kami buatan Indonesia. Wih, di sini nih, tuh. Dan ini bentukan dari smartphone-nya, Redmi 12C. Terus di bagian sini ada 4 fitur utama yang disuguhin sama smartphone entry levelnya Xiaomi. Pertama, prosesornya udah pakai MediaTek Helio G85. Buduh, itu kalau G series dari MediaTek ya berarti prosesor gaming tapi kelas menengah. Jadi lumayan oke juga nih. Layarnya 6,71 inci, punya kamera 50 megapiksel. Kayaknya saingan sama Realme C33 mungkin ya. Terus juga baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dan warna unit yang gue akan unboxing sekarang itu graphite gray dengan RAM 4GB dan storage-nya 128GB. Karena unit ini masih kinyis-kinyis, kita langsung unboxing aja. Masih segelan cuy. Tapi gue seneng sih, Xiaomi akhirnya ngeluncurin lagi smartphone budget. Karena ya Xiaomi itu dikenal dengan smartphone yang budget, tapi spesifikasinya tuh berlimpah gitu. Dari situlah keluarnya kaum mendang-mending. Mendang ini dong, mending ini, mending itu ya. Itu gara-garanya Xiaomi sebenarnya. Dan beberapa peluncuran akhir-akhir ini tuh Xiaomi kadang harganya masih lebih mahal dari brand kompetitor, fiturnya masih kentang, fiturnya masih tanggung, dan akhirnya mereka kembali dengan Redmi 12C. Ini dia isi packaging dari smartphone ini, dan ini unitnya kita simpan dulu buat yang terakhir. Terus di sini ada box kecil, kita dapat SIM ejector. Oke. Lumayan. Kemudian kalau sampai dapat casing parah sih, untungnya enggak ya. Kalau dapat casing tuh ini kayak waduh, bonus banget gitu. Dan ini adalah kartu panduannya, terus ada kartu garansi juga, sama ya kartu ucapan. Kalau dulu kan ada Alfince ya di sini, sekarang udah nggak ada lagi karena Alfince sekarang megang di Xiaomi India. Oke, kayaknya Xiaomi fans masih kangen sih dengan sosok Alfince. Di grup komunitas tuh masih rame loh bahas-bahas bos Xiaomi Indonesia itu. Terus masih dapat kabel USB, micro USB, bukan Type-C. Oke, jadi bukan Type-C karena dia nggak ngedukung fast charging, cuma 10 watt aja. Tapi masih dapat adapternya dan nggak pelit nih Xiaomi. Sejutaan masih dapat adapter charging yang ya udah kita nggak usah beli lagi ya, nggak ada apa-apa lagi di dusnya. Sekarang kita fokus ke unitnya. Wih, ya desainnya sih emang berasa smartphone sejutaan banget ya secara desain ya. Materialnya plastik, tapi plastiknya punya tekstur ini tekstur yang bikin ngilu lagi-lagi. Tekstur mirip kayak Galaxy A14 5G yang udah kita coba juga, udah kita review. Ini tekstur ngilu, tapi dari plastik lumayan oke sih ini materialnya. Tapi ya berasa banget plastiknya, tapi ya wajar sih smartphone entry gitu ya, smartphone dengan harga yang murah. Apalagi masih dapat sensor sidik jari di bagian belakang. Frame kameranya mirip-mirip kayak Mi 11. Kalian pasti ingat nih dengan desainnya Xiaomi 11, Mi 11 kayak gini. Desain frame kameranya dan agak mungkin ke iPhone-iPhonean kayaknya sih ya. Dan di sini ada logo Redmi kayak kepoko-pokoan karena
Poco tuh identik dengan bingkai kamera yang segede gaban dan logonya yang gede banget, dan ini akhirnya dipakein juga di Redmi. Ada dua lingkaran kamera di sini, berarti ada dua kamera, terus ada logo AI dan juga LED flash. Oke, belum dikeletek bagian depannya. Nah, kita keletek dulu deh. Wih. Nah, ini dia tampilan depan, layar depan dari Xiaomi Redmi 12C. Seperti yang tadi bisa kalian lihat, kalau smartphone ini udah berjalan di MIUI 13. Gua atur-atur dulu ya. Ini dia tampilan utama dari Redmi 12C. Jadi smartphone ini udah berjalan di sistem operasi MIUI 13. Oke, MIUI 13 dengan basisnya itu masih Android 12. Dan pastinya sih ya, harusnya smartphone itu udah pasti dapat update dari Xiaomi lah, rutin update-nya karena terhitung smartphone baru, seenggaknya patch keamanan pasti dapat. Nah, buat tampilannya sendiri ini lebih ke MIUI yang standar dan udah di customize biar lebih ringan sih, karena kelihatan dari app driver-nya aja agak berbeda ya menurut gua dengan smartphone flagship-nya Xiaomi. Tapi ini lebih ke kayak Poco UI nggak sih? Karena smartphone Poco tuh ya kayak gini app driver-nya. Ya mungkin karena satu pabrikan. Dan untuk layarnya sendiri, panel dari Redmi 12C sendiri jenisnya IPS LCD dengan ukuran 6,71 inci. Dan resolusinya pasti bukan Full HD+, cuman HD+ aja. Dan nggak ngedukung refresh rate yang tinggi, standar 60 Hz. Meskipun smartphone ini entry level, kalian bakal dapetin beberapa fitur yang biasanya ada di smartphone kelas menengah. Contoh kayak dark mode. Dark mode di IPS LCD itu biasanya ya punya kesan negatif lah ya, kayak maksain dan lain sebagainya. Tapi di Redmi 12 ya lumayan oke juga. Warna hitamnya nggak terlalu hitam dan cukup nyaman juga buat mata kita. Dan dark mode-nya bisa di schedule juga, mau diaktifin ketika sunrise to sunrise, sunset to sunrise, ataupun di custom kayak sesuai jamnya kayak gimana. Dan kita juga bisa mengatur beberapa fitur kayak skema warnanya. Jadi lumayan lengkap sih, ada reading mode juga. Kayak biar lebih aman dan lebih nyaman ke mata, terutama buat kalian yang sering pakai smartphone di malam hari. Dan udah ngedukung auto brightness juga. Lumayan oke loh buat sebuah smartphone yang harganya menurut gua murah. Di Cina ya, 1,3 jutaan. Di Indonesia masih belum tahu. Dan control centernya itu belum jenis yang terbaru. Jadi biasanya kan di MIUI versi yang terbaru tuh control centernya tuh bisa dibagi dua ya bilahnya. Jadi ini untuk notifikasi dan ini biasanya buat pengaturan shortcut ke pengaturan-pengaturan dan mirip kayak card gitu pengaturannya. Dan di Redmi 12C belum ada, jadi ya memang ada beberapa fitur yang dikurangi di smartphone ini. Tetapi tetap ada height notch juga. Jadi kalau notch-nya menurut kalian berasa ketebelan, sekalian aja tebelin biar simetris sama bagian bawahnya. Jadi kayak lumayan enak dipandang nggak sih? Daripada notch-nya gini, ya nggak sih? Ya kan? Oke. Untuk spesifikasinya, smartphone ini pakai prosesor MediaTek Helio G85. Jadi prosesor ini tuh arsitekturnya 12 nanometer. Jadi masih prosesor jadul lah ya, dibandingin sama SoC yang beredar saat ini. RAM-nya 4GB dengan storage-nya 128GB. Coba kita bisa lihat, bisa di-upgrade nggak ya kira-kira? Oke, bisa di-upgrade pakai microSD karena dia udah support dual SIM juga. Jadi ada triple slot di sini. Kalian nggak usah ngorbanin SIM 2 buat nambahin microSD. Untuk baterainya sendiri, jadi Redmi 12C udah ditopang dengan baterai 5000 mAh. Jadi lebih dari cukup sih buat sebuah smartphone yang harganya entry banget ya. Tapi tanpa dukungan fast charging pastinya. Karena cuma ngedukung pengisian daya di 10 watt aja. Di sini
dengan kapasitas 69%, perkiraan HP ini bisa digunakan bisa sampai 18 jam. Cuman reviewnya nanti tungguin aja di Uzontech. Ke bagian kamera, karena kamera menjadi salah satu selling point dari smartphone ini. Redmi 12C udah didukung sama kamera utama 50 megapiksel. Dan kamera sekundernya itu 0,08 megapiksel untuk kamera depth. Kayaknya VGA sih buat kamera depth-nya. Ada beberapa fitur standar dari HDR, cuman nggak ada auto. Ada Google Lens juga, kalian bisa nge-scan informasi pakai Google Lens. Ada beberapa fitur kayak movie frame juga untuk foto maupun video, harusnya ada. Ya, ada movie frame. Jadi kalian bisa ngerekam ala-ala video sinematik dengan aspek rasio yang memanjang. Tapi untuk fitur-fiturnya sih kayaknya masih memang dibatasin banget sih oleh Xiaomi, mungkin karena biar smartphone ini nggak terlalu berat juga, tapi seenggaknya kalian bisa motret sana-sini tanpa harus khawatir hasilnya tuh bakal jelek, karena dengan sensor 50 megapiksel kayaknya udah lebih dari cukup lah buat sebuah smartphone yang murah kayak Redmi 12C. Untuk videonya kalian bisa ngerekam gambar di 1080p pada 30 fps untuk maksimalnya. Dan ada beberapa fitur lain kayak potret, night mode juga, dan kalian bisa motret di resolusi sesungguhnya pada 50 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya 5 megapiksel aja. Dan kamera depan ini kayaknya sih kayaknya nggak support ya untuk face unlock. Oh, support ternyata. Dia support face unlock, jadi kamera 5 megapikselnya bisa kalian pakai kalau misalnya males pakai sidik jari dan lagi nggak pakai masker misalnya, kalian bisa pakai buat ngebuka kunci layar. Cuman di sini ada peringatan kalau ada kemungkinan face unlock ini bisa ditipu dengan gambar maupun video yang nampilin muka kita. Jadi sebenarnya nggak direkomendasiin sih, tuh peringatannya. Cepet sih ngerekamnya. Oke, coba ya, bukanya cepet nggak? Wih, cepet juga loh. Oke, itu dia unboxing dan first impression Redmi 12C yang resmi beredar di Indonesia. Perlu diingat, gue bikin video ini jauh sebelum peluncuran resminya di Indonesia, tapi kalau di Cina, Redmi 12C itu harganya mulai dari 1,3 jutaan. Ya, semoga aja sih harganya nggak jauh beda ya ketika launching di Indonesia. Tapi kalau harganya beneran mirip 1,3 jutaan ya benar, Xiaomi akhirnya comeback dengan meluncurin smartphone extra budget dengan spesifikasi dan fitur yang lumayan lengkap di kelasnya. Patut untuk diapresiasi sih kehadiran Redmi 12C ini. So, tungguin aja review lengkapnya di Uzontech. Asalkan kalian terus like video ini, kasih komen juga, share jangan lupa. Terus subscribe channel Uzontech dan nyalain loncengnya biar tahu update terkini di dunia pergadgetan. Gua Faisal, sehat selalu!